gaming murah lagi, layarnya 100% sRGB, berarti nggak cuman gaming doang, bisa buat edit-edit juga. Speknya juga cukup tinggi di sini, i5 12450HX plus GPU-nya Intel Arc A530M yang stabil banget performanya, yang berarti gaming approved. Dan desainnya juga di sini nggak gaming banget, bisa kalian lihat di sini, jadi bisa buat kerja juga. Ini dia Lenovo LOQ 15i AX9i. Yang berarti ini Lenovo tahun baru, yaitu 2024. Dari desain Lenovo LOQ ini banyak mengambil inspirasi dari kakaknya, yaitu yang paling tertingginya, Legion, yang terkenal keren, gagah, tapi tetap elegan. Nggak kelihatan gaming, nggak kelihatan norak sama sekali. Mulai dari bentuknya, desain aksesnya, keyboard, dan engselnya masih terasa nyawa Legionnya. Cuma desainnya ini dibuat lebih simple aja, jelas dong, karena ini versi budgetnya dari Legion yang nggak mungkin saingin Legion. Kalau sama, jadi buat apa Legion? Contohnya, exhaustnya dibuat low profile, keyboardnya hanya memiliki RGB backlit 4 zona, bukan per key, single RGB. Bezelnya juga udah lebih tebal dan build quality-nya itu ya lebih rendah daripada Lenovo Legion. Untuk desain lainnya, di bagian cover dihiasin emblem Lenovo dan logo LOQ di dua sudutnya. Emblem Lenovo-nya juga ada di bagian kanan palm rest-nya. Model emblem ini memberikan kesan mewah yang bikin laptop ini kelihatan lebih premium aja. Kalau dari ukurannya, Lenovo LOQ ini punya ukuran 35,9 x 25,8 cm dengan ketebalannya 2,39 cm. Bobotnya sendiri nggak terlalu berat, ada di 2,4 kg, mirip-mirip ukuran laptop gaming lainnya. Ya, ukuran beratnya emang sebenarnya di sini bisa dibilang wajar lah buat untuk ukuran laptop gaming. Masih nyaman diajak buat main gaming di cafe atau di rumah temen. Buat gue secara overall desainnya ini laptop gaming under 15 juta yang punya desain paling solid, yaitu ini dia Lenovo LOQ. Gua cukup suka di sini. Keyboardnya sendiri masih punya layout full size yang porsinya ini cukup nyaman. Keycapsnya standar cukup besar dengan tombol arrow-nya yang nggak kena sunat. Sementara tombol numpad-nya sendiri dibuat lebih kecil dan untuk feel ngetiknya ini nyaman banget dengan key travel yang cukup di 1,5 mm. Soal backlit-nya, Lenovo memberikan RGB 4 zona yang bisa kalian atur sesuka hati kalian, tentunya di aplikasi Lenovo Vantage-nya sendiri. Untuk touchpad-nya punya posisi yang lebih mengarah ke kiri, tepatnya di bawah tombol space. Buat kalian yang takut touchpad-nya kesentuh nggak sengaja sama tangan, jangan takut, Lenovo udah kasih palm detection yang baik. Jadi kecil kemungkinan untuk touchpad-nya itu tersentuh nggak sengaja. Nah, soal konektivitas ini yang cukup asik di sini. LOQ ini mengambil tata letak dari seri Legion, yang mana sebagian besar port diletakkan di bagian belakangnya dan sisanya ada di bagian kanan. Sebenarnya gue kurang suka soal port yang ada di kanan ini, walaupun gak banyak, tapi sisi kanan laptop tuh kayak tempat yang agak haram aja ada port buat gamer, karena sisi itu tempat mouse berkelana. Jadi kalau ada kabel yang berseliweran di situ kayaknya risih aja. Gue lebih suka kalau Lenovo memanfaatkan sisi kirinya yang kosong untuk jadi port USB-nya. Jadi kanan nggak perlu ada port sama sekali. Soal variasinya sih di sini cukup lengkap. Di bagian belakang ada dua USB Type A 3.2 Gen 2, HDMI, LAN port, dan power port. Sementara di bagian kanan tersedia satu USB Type A 2.0 audio jack dan USB Type C 3.2 Gen 2 yang pastinya sudah support DisplayPort dan 140 power delivery. Jadi kalian bisa charger HP kalian atau tablet kalian. Untuk konektivitas wirelessnya sendiri di sini menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Sekarang kita bahas soal layar. Layar Lenovo LOQ ini udah oke banget buat para gamer. Ukurannya 15 inch, gambarnya cukup jernih, enak dilihat, dan refresh rate-nya ini 144 Hz. Jadi pas banget buat main game apa aja, apalagi game-game kompetitif. Tapi nggak cuma buat para gamers doang di sini, buat para content creator atau profesional juga bisa banget pakai laptop ini karena panelnya ini punya color gamut yang cukup luas, yaitu 100% sRGB dan 79% DCI-P3. Buat editing secara profesional sih ini bisa banget diandelin, anti omelan klien pokoknya. Tingkat kecerahan maksimalnya juga cukup tinggi di sini untuk ukuran laptop, yaitu berada di 327 nits. Jadi pakai laptop ini di bawah matahari atau di ruangan terang ini masih cukup aman dan enak dipandang. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan webcam yang memiliki resolusi 720p. Untuk kualitasnya sendiri sih di sini ya bisa gue bilang biasa aja kayak laptop-laptop lainnya, nothing spesial.
Buat online meeting atau nyari mantan di Ome TV itu masih cukup aman. Yang spesial di laptop ini adalah fitur webcam shutter yang ada di sisi kanan laptop. Adanya fitur ini nambah ketenangan aja di tengah dunia hacking yang makin mengerikan. Yang spesial selanjutnya adalah speaker dan mikrofonnya. Speakernya ini cukup kenceng dan jernih, walaupun bassnya di sini terasa flat. Tapi di sini bisa kita bilang ini cukuplah buat nonton film atau gaming tanpa speaker tambahan. Untuk mikrofonnya sendiri juga bekerja dengan baik, ditambah fitur noise cancelling yang powerful yang bikin suara tetap jelas walaupun di lingkungan kalian tuh berisik. Sekarang kita masuk ke bagian performa inti dari sebuah laptop. Karena kalau misalnya desainnya keren tapi performanya jelek, ya mungkin itu bisa dimasukin ke kotak sampah aja laptopnya. Di sini laptop ini mempunyai julukan I+I atau Intel plus Intel yang menggunakan Intel Core i5 12450HX yang dipadukan dengan Intel Arc A530M 4GB. Jadi hal yang cukup baru lah untuk di dunia mobile PC. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan NVMe SSD 512GB dari Western Digital dengan kecepatannya di sini ya standar-standar laptop kekinian yang kencang, tapi ya 5000-an MB per second. Untuk RAM-nya sendiri di sini agak disayangkan karena Lenovo hanya memberikan RAM 8GB yang gue masih rasa itu kurang untuk segala tas di zaman sekarang. Gue paham juga sebenarnya alasan untuk menekan harga sebenarnya ini. Toh RAM juga sebenarnya gampang ditambah, jadi saran gue buat kalian yang mau beli laptop ini, sisihkan dana kalian minimal sekitar 500.000 untuk tambah memorinya. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah sekencang apa laptop ini dan setara apa kalau buat gaming dan content creation. Untuk performa prosesornya walaupun masih Gen 12, tapi di sini gue masih cukup aja. Performa single core ini masih cukup tinggi walaupun performa multicore masih kalah tipis sama prosesor yang kekinian sekarang yang baru-baru dirilis. Untuk stabilitas performanya sendiri cukup baik di sini dengan pengujian Snapdragon 23 sebanyak 10 kali berturut-turut kita siksa. Laptop ini mampu menjaga kestabilan performanya sampai 98%. Jadi perbedaan performanya itu sampai 2% aja. Untuk GPU-nya yang bikin kita penasaran ini ternyata punya performa yang cukup gahar. Ini agak sedikit di luar ekspektasi kami. Skor 3D Mark-nya cukup bersaing sama kompetitornya yang mana di beberapa titik itu bisa unggul. GPU ini juga sudah mendukung real-time ray tracing dan juga Intel XeSS untuk upscaling-nya. Jadi cukup bantu juga nih di beberapa game yang menurut kalian siapa tahu gamenya keberatan. Kalian bisa pakai fitur ini. Untuk game kompetitif yang fokus ke load prosesor, laptop ini nggak ada masalah sama sekali. Game kayak Valorant, CSGO, Dota 2 itu semua tembus di 100-an FPS. Apex pun yang biasanya berat di GPU masih bisa tembus di average di sekitar 100-an FPS. Masih cukup kenceng. Para calon pro player di sini cukup aman buat kalian yang mau beranjak jadi pro player gaming dan memulai karir kalian menggunakan device yang utama, yang pertama ya dengan laptop ini itu harusnya cukup kencang karena layarnya juga udah 144Hz yang bisa bikin mata kalian tuh nyaman lah ketika main game kompetitif. Untuk game AAA juga masih bisa dibilang di sini aman untuk beberapa game, tapi jangan terlalu berharap tinggi. Main game GTA 5 dengan settingan mentok kanan masih nyaman di sekitar 80-an FPS. Shadow of Tomb Raider settingan high masih lumayan di sekitar 50-an FPS. Far Cry 6 settingan ultra juga masih asik di sekitar 40-an FPS. Mulai masuk ke game yang terkenal berat nih, game Returnal setting high dan Cyberpunk 2077 setting ultra ini masih bisa nyaman di sekitar 30-an FPS. Tapi perlu diperhatikan di sini kalau minimum FPS-nya ini cukup rendah di sini, bahkan Cyberpunk sampai menyentuh 1 FPS. Ini sih karena VRAM-nya yang cuma 4GB dan RAM-nya yang cuma 8GB. Jadi untuk load tekstur yang cukup kompleks pastinya keberatan di laptop ini. Yang terakhir untuk game terbaru Horizon Forbidden West, kalian harus rela gak pakai setting mentok kanan di sini karena di settingan high kalian hanya dapat average di sekitar 15 FPS. Kalau mau nyaman kalian bisa turunin ke settingan low dan nyalakan fitur upscaling XeSS-nya biar dapat average di 30 FPS. Tetap ada solusi walaupun FPS-nya rendah. Lain cerita untuk content creation nih, yang gua rasa performanya cukup decent lah, apalagi di sini untuk orang yang mungkin baru bekerja di dunia konten kreatif kan
Siapa tahu di sini banyak teman-teman yang mulai karir di agency buat create konten-konten Instagram, mungkin Reels, mungkin ini udah cukup oke banget. Selain terbantu dengan kualitas panelnya yang profesional grade, ternyata prosesor dan GPU Intel ini mampu menyelesaikan berbagai task content creation dengan baik juga. Rendering BMW di Blender dengan CPU selesai dengan waktu 4 menit 15 detik, dan jika menggunakan GPU dengan One API dapat selesai dalam waktu 34 detik saja. Rendering video 4K dengan template standar yang biasa kita pakai itu bisa selesai dengan dalam waktu 2 menit 34 detik, dan rendering V-Ray dengan CPU mendapatkan skor 6225 poin. Pas kita coba pakai browser bench untuk Office atau desain, ini juga dapat skor yang cukup baik di browser bench dan juga Whirlpool. Jadi menurut gua ini laptop sih udah aman banget buat nemenin kalian berkreasi atau kerja. Tapi kalau misalnya kalian udah profesional banget, pengalaman kalian udah tinggi dan income-nya juga tinggi, ya janganlah beli LOQ, belilah langsung ke Legion yang seri atasnya. Mungkin yang pakai 4070 harus situ udah buat nyaman banget. Seluruh performa ini bisa tercapai berkat teknologi pendinginan terbaru dari Lenovo, yaitu Cold Front Hyper atau Hyper Chamber-nya yang pernah kita intip juga pas acara Lenovo di Bangkok. Walaupun suhu maksimumnya saat dilakukan berbagai penyiksaan mencapai 100 derajat Celcius, tapi Lenovo berhasil memeras performa laptop ini sampai tetes terakhir. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Teknologi ini juga memusatkan pembuangan hanya ke sisi belakang laptop yang membuat suhu permukaan laptop bagian pampresnya ini dan bagian WSD itu aman dari panas. Bagian terpanasnya itu ada di sekitar function key yang bisa mencapai 50 derajat, tapi biasanya ini sih jarang. Tetap nggak mengganggu experience kalian ketika menggunakan laptop ini juga. Tapi selain teknologi pendinginannya, ternyata Lenovo juga sudah menyematkan dedicated AI chip LA1 atau LA1 chip atau Legion AI Engine lah simpelnya namanya. Emang nama di brand itu kadang ribet-ribet. Chip ini dapat meningkatkan efisiensi performa yang bisa mengatur performa CPU dan GPU agar maksimal dalam berbagai skenario. Fitur ini juga bisa mudah kalian aktifkan di aplikasi Lenovo Vantage, ya tinggal buka, tinggal kalian cari dan aktifkan. Di sektor baterai sekarang kita pindah. Lenovo memberikan baterai berkapasitas 60 Wh. Untuk daya tahannya kami uji dengan PC Mac Modern Office Battery Test. Laptop ini dapat bertahan sampai 4 jam 37 menit. Saat kami uji dengan skenario video playback, laptop ini juga bisa bertahan sampai setengah jam lebih lama, yaitu di 5 jam 8 menit. Lumayan lah, di sini bukan yang terbaik memang, tapi udah cukup oke. Selain itu Lenovo juga kasih fitur rapid charge yang bisa mengisi daya dalam waktu 1 jam aja, dan dukungan charging menggunakan USB Type-C yang suka dilupakan produsen laptop di rentang harga segini. Emang nggak pelit sama sekali Lenovo ini soal fitur. Kesimpulannya, menurut gue sih, kalau kalian cari laptop dengan build quality kelas atas, fitur komplit, layar profesional, dan performa yang nggak bercanda, Lenovo LOQ 15 IAX9i ini bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian. Udah gitu harganya juga cukup menggoda di sini, cuman 11.099.000 aja. Mungkin nggak usah nunggu lama, kalian bisa cek aja toko-toko kesayangan kalian biar nggak nyesel. Mungkin bisa kalian cek di Tokopedia atau Shopee. Cari aja di sana yang paling murah, siapa tahu kalian dapat harga yang di bawah 11 juta atau di bawah 10 juta mungkin. Dan dari sisi after sales-nya juga seperti biasa untuk seri Lenovo LOQ sudah ada ADP atau Accidental Damage Protection, yang kalau misalnya laptop ini kalian turun dari mobil, jatuh, kelindes truk gitu, tetap aja kalian cukup bawa ke service center, itu masih bisa dibantu oleh Lenovo-nya. Kalian tuh nggak perlu dikenain biaya yang mahal banget tentunya kalau ganti laptop ini atau service laptop ini kan. Oke, mungkin sekian dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Komen aja, kasih pendapat kalian tentang laptop ini. Apakah laptop ini sudah cukup murah dan terbaik menurut kalian? Apakah belum? Atau mungkin ada opsi-opsi lainnya? Mungkin bisa kasih aja komen di kolom komentar. Sekian dulu, gue Rodi. Bye-bye guys.